Oke Sobat Blessing, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis. Oke, jadi sebelum kita ke contoh soal, kita perhatikan dulu ya hal-hal penting pada sel elektrolisis. Jadi pada sel elektrolisis, ini berbeda ya dari sel Volta. Kalau sel Volta itu dari reaksi kimia menghasilkan listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, itu dari listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Kemudian perbedaan selanjutnya, pada sel elektrolisis, anoda ini adalah sebagai kutub positifnya. Ya, sedangkan katoda ini adalah kutub negatifnya. Oke, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi, ya kalau di anoda, itu merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, jadi kalau pada reaksi yang di anoda, itu tergantung kepada jenis anodanya ya. Dan juga tergantung kepada anionnya. Nah, kalau anodanya itu adalah anoda inert, ya seperti platinum, emas, atau karbon, kita melihat anionnya atau ion negatifnya. Ya, jadi kalau ion negatifnya itu adalah sisa asam oksi seperti SO4, NO3, PO4, ya, maka yang mengalami oksidasi itu adalah air. Ya, jadi reaksinya itu adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 dan 4 elektron. Ini reaksinya. Nah, sedangkan kalau anionnya itu adalah anion yang lain, maka anionnya itu yang akan teroksidasi. Ya, seperti contohnya, kalau anionnya Cl-, maka reaksinya adalah Cl- bakal teroksidasi menjadi Cl2 dengan melepaskan 2 elektron. Oke, nah sedangkan kalau anionnya itu adalah ion hidroksida, maka ion hidroksidanya yang akan mengalami oksidasi, menghasilkan gas oksigen ya, dan H2O. Nah, sedangkan kalau anodanya itu adalah anoda yang tidak inert, ya jadi selain yang 3 di atas ya, selain PT, AU, dan C, maka anodanya mengalami oksidasi. Ya, anoda itu di sini adalah M ya, logamnya, bakal teroksidasi membentuk ion logam dengan melepaskan N buah elektron. Oke. Nah, sedangkan reaksi di katoda itu tergantung kepada kationnya. Oke. Kation di sini adalah ion positif. Jadi kalau kationnya atau ion positifnya adalah logam aktif seperti logam dari golongan 1A, 2A, aluminium atau Mn, maka air yang mengalami reduksi. Ya, jadi air ini bakal tereduksi menjadi gas hidrogen. Ya, dan menghasilkan OH- ya. Jadi kalau ada OH-, suasananya ini adalah basa. Sedangkan kalau kationnya kation lain, artinya selain golongan 1, 2, Al, dan Mn, maka ion positifnya yang tereduksi. Oke, jadi di sini Mn positif, jadi ini adalah ion logamnya akan tereduksi menjadi logamnya. Oke, nah kalau misalkan kationnya adalah ion hidrogen, maka ion hidrogennya akan tereduksi menghasilkan gas hidrogen. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, misalkan soalnya seperti berikut ya. Tuliskanlah reaksi elektrolisis kalau elektrodanya grafit ya. Jadi kalau ditulis elektroda, itu menyatakan bahwa anoda dan katodanya adalah grafit. Ya, grafit itu adalah karbon. Ya, untuk yang pertama, larutan Na2SO4. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu ya, Na2SO4. Ya, ini akan menjadi ion natrium. Ya, jadi Na positif. Ada 2 ya Na-nya ya. Dan ion sulfat SO4, 2 negatif. Jadi ion positif di sini adalah kation. Ya, sedangkan ion negatif di sini adalah anion. Nah, kita mulai reaksinya dengan reaksi di anoda. Oke, nah tadi pada pembahasan sebelumnya, reaksi di anoda itu tergantung kepada jenis anodanya. Anoda di sini adalah grafit ya. Jadi grafit itu adalah anoda inert. Oke, nah jadi kalau kita kembali ke yang atas, kalau anodanya anoda inert, maka kita lihat anionnya. Ya, anionnya itu adalah sulfat. Jadi kalau anion sulfat,
berarti yang kita pakai ini adalah sisa asam oksi. Maka air akan tereduksi. Air akan teroksidasi. Ya, jadi kita tuliskan reaksi oksidasi dari air. Berarti 2H2O. Oke, menghasilkan 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, kemudian reaksi di katoda. Nah, reaksi di katoda itu bergantung kepada kationnya. Oke, yang kita peroleh di sini kationnya adalah Na positif. Na positif merupakan logam aktif. Jadi kalau logam aktif, maka airnya bakal tereduksi. Jadi kita ambil reaksi yang air tereduksi ya. Jadi air tereduksi itu adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Oke, nah jadi kita totalkan reaksinya dengan menyetarakan jumlah elektronnya ya. Jadi elektronnya 4 dan 2. Jadi supaya setara, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Ya, maka jumlah elektronnya ini bisa dihilangkan ya. Oke, maka reaksinya 2H2O dikali 1 ditambah 2H2O dikali 2, maka H2O-nya itu ada 6 ya. Ya, jadi ada 6 H2O menghasilkan 4H positif dikali 1. Berarti 4H positif. Kemudian 2OH- dikali 2 itu sama dengan 4OH- ditambah O2 dikali 1, berarti O2, ditambah H2 dikali 2, berarti 2H2. Oke, nah kemudian 4H positif dan 4OH- ini bisa menghasilkan 4H2O ya. Jadi ini 4H2O. Nah, jadi kalau 6H2O dan 4H2O ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi 2H2O. Maka reaksinya itu adalah 2H2O. Oke, menjadi O2 ditambah 2H2. Jadi elektrolisis larutan Na2SO4 itu sama artinya dengan elektrolisis H2O menghasilkan gas oksigen dan gas hidrogen. Oke, nah kita ke contoh yang kedua, larutan MgCl2. Ya, jadi kita buat reaksinya dulu ya, MgCl2. Ini menjadi ion Mg2+ dan 2 Cl-. Jadi ion yang bermuatan positif itu adalah kation ya, yang Cl- adalah anion. Sama ya, jadi reaksi di anoda itu bergantung kepada jenis anodanya. Di soal anodanya adalah anoda inert. Jadi kalau anoda inert, kita perhatikan anionnya. Ya, anionnya adalah berarti selain asam oksi ya, di sini tadi soalnya adalah Cl-. Jadi kita ambil reaksi yang Cl- ini. Ya, kita ambil reaksi yang Cl-, 2 Cl-. Ya, yang ini ya. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Jadi reaksi di anodanya adalah 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Oke, nah kemudian reaksi di katoda itu bergantung kepada kationnya. Kationnya adalah Mg2 positif, ya, yang merupakan berasal dari logam aktif, yaitu golongan 2A. Maka reaksi di katodanya itu kalau logamnya logam aktif, maka airnya yang tereduksi. Jadi kita tulis reaksi yang sama ya. Air mengalami reduksi, berarti 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Oke, nah kita totalkan reaksinya ya.
Ini elektronnya sudah sama banyak, berarti kita cancel. Maka reaksinya itu adalah 2Cl- ditambah 2H2O menghasilkan Cl2 ditambah 2OH- ditambah H2. Kita ke contoh yang C. Elektrolisis larutan CuSO4 dengan katoda Fe dan anoda Cu. Oke, jadi soal kali ini anodanya ini adalah anoda yang tidak inert. Kita tuliskan reaksi dulu ya. Larutan CuSO4. Oke, itu akan menghasilkan ion Cu2 pos dan SO4 2-. Ya, jadi kalau reaksi di anodanya itu bergantung kepada anodanya. Jadi di soal, anodanya ini adalah anoda yang tidak inert. Jadi kalau anodanya tidak inert, maka reaksi di anodanya itu adalah logamnya itu bakal teroksidasi. Jadi kita tuliskan Cu itu bakal teroksidasi menjadi Cu2 pos dengan melepaskan 2 elektron. Kemudian reaksi di katoda ya. Oke, reaksi di katoda itu tergantung kepada kationnya. Ya, di soal ini kationnya adalah Cu2 positif. Jadi Cu2 positif ini bukan berasal dari logam aktif. Jadi kalau bukan berasal dari logam aktif, maka kationnya itu akan mengalami reduksi. Oke, jadi kationnya yang mengalami reduksi. Kationnya adalah Cu2 positif. Ini tereduksi dengan menerima 2 elektron ya, menghasilkan Cu. Nah, jadi kalau kita totalkan reaksinya, elektronnya di cancel. Kemudian kalau ion boleh dihilangkan ya, Cu2 pos dan Cu2 pos habis, berarti menghasilkan Cu menjadi Cu. Artinya Cu pada anoda itu berpindah di katoda. Ya, jadi kalau kita lihat di soalnya, katodanya mula-mula itu adalah Fe. Jadi setelah dielektrolisis, maka logam Fe itu akan terlapisi dengan logam Cu. Oke, jadi ini merupakan contoh dari pelapisan logam dengan logam lainnya. Jadi katodanya Fe itu dilapisi dengan logam tembaga ya, Cu. Oke, dan satu contoh lagi yang D. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan katoda Fe dan anoda Ag. Ya, sama ya. Jadi anoda Ag ini adalah anoda yang tidak inert. Ya, jadi kita tuliskan reaksi dari AgNO3 dulu ya. Jadi AgNO3 ini akan menghasilkan ion Ag positif dan NO3-. Ya, jadi kalau reaksi di anodanya itu tergantung kepada jenis anodanya. Ya, di soal anodanya adalah anoda tidak inert, sehingga anodanya bakal mengalami oksidasi. Ya, jadi anodanya Ag ini bakal teroksidasi menjadi ion perak ya, Ag pos dengan melepas sebuah elektron. Oke, sedangkan reaksi di katodanya itu tergantung kepada kationnya. Ag positif juga bukan merupakan kation dari logam aktif. Ya, sehingga kationnya ini bahkan mengalami reduksi. Jadi kita tuliskan kationnya Ag positif mengalami reduksi dengan menerima sebuah elektron dan terbentuklah logam Ag. Oke, jadi kalau kita totalkan reaksinya, elektronnya kita cancel ya. Kemudian ion Ag-nya bisa tercancel, maka Ag dari anoda ini bakal berpindah pada katoda ya. Jadi Ag pada anoda berpindah pada katoda. Sama ya dengan soal yang di C, berarti katodanya yang mula-mula Fe setelah dielektrolisis, maka katoda Fe ini akan terlapisi dengan logam perak. Ya, logam perak yang berasal daripada anoda. Ya, ini merupakan prinsip dari penyepuhan. Jadi melapisi logam dengan logam lain.
Oke, sekian untuk topik pembelajaran kali ini. Jangan lupa di follow, di komen, di like untuk konten kimia terbaru setiap harinya. Terima kasih.